Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ta'ala syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'd. Para jamaah, para muridin, para salikin rahimakumullah. Mari kita bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Kita masih meneruskan tentang beberapa pentingnya kita puasa, momen-momen puasa, dan ini dari kitab Bidayatul Bidayah yang disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Badani menjadi kitab Maraqil Ubudiyah. Kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'ul bima bi ulumiha fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Ammal ayyamal fadilah. Kira-kira hari-hari apa kita yang fadilah, yang utama di dalam menjalankan ibadah puasa? Syahidal ahbar bisyarafiha wa fadliha bibazalatit thawab, yaitu yang telah dikabarkan di dalam sebuah hadis-hadis yang telah disyarafiha, yang betul-betul kemuliaannya, wa fadliha, dan keutamaannya itu bijazalatis thawab, dan itu semua mendapatkan pahala yang berlimpah ruah fi siyamiha, ketika orang itu berpuasa ba'da ayyi Ramadan, atau di luar hari Ramadan. Apa itu? Di dalam hadis, di dalam kitab ini disebutkan, fal awalu yaumul arafah, puasa Arafah ini sunat muakkad. Wa watasi'u dzil hujjah fayasunnu samu li ghairil had, maka orang yang tidak sedang pergi haji diminta untuk berpuasa di hari Arafah 9 Dzulhijjah itu. Wa ammal had fayasunna lahu fitrah, maka bagi orang yang sedang melaksanakan wukuf, ya, maka disunahkan baginya tidak berpuasa, malah justru sebaliknya. Jangan karena ingin afdol di Arafah yang begitu berat malah puasa, ya. Maka dengan demikian orang yang di Arafah justru diminta untuk banyak berzikir dan minta kepada Allah. Maka dengan demikian Bapak-Ibu sekalian, ini penting bagi orang yang Arafah tidak perlu puasa. Tapi kita yang tidak sedang berpuasa, maka disunahkan untuk berpuasa. Wa wa afdhalul ayyam, maka Arafah adalah hari yang paling mulia. Li anna shaumatahu, maka orang yang berpuasa yukaffiru, maka orang akan dihapuskan sintaini, ya, selama minas shaghair, dari 2 tahun dari dosa-dosa kecil kita. Jadi puasa itu adalah bagus di hari Arafah. Apa yang kedua? Wasani wa yawm Asyura, puasa Syura, puasa Muharram. Karena di bulan Muharram inilah banyak kejadian-kejadian luar biasa sejak Nabi Adam dan sampai Rasulullah, semua banyak kejadian di Muharram sehingga disebut Syura.
Ya, Asyura orang Jawa menyebutnya Suro. Ya, orang Suro, orang Jawa ngasah keris, ngasah gaman. Banyak orang tirakat karena memang ini bulan yang puasa. Yaitu Ashirul Muharram fa inna samata yukaffiru sannatah madiyah. Orang yang puasa 10 Muharram dapat menghapuskan setahun yang telah lalu. Ini hadis semua ya Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, awwalu min Dzulhijjah. Yang ketiga adalah awal dari besar. Satu besar itu juga sunat. Ma min ayyamil amalu fihinnal afdalu wa ahabbu ilallah azza wa jalla min ayyami asyri Dzulhijjah. Tidak ada di antara hari-hari selama amal di hari itu lebih utama di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla min ayyami asrina dibanding 10 hari dalam bulan Dzulhijjah. Jadi ini penting. Inna samayami minhu ya'tilu siyami sanah. Orang yang puasa di dalam bulan Dzulhijjah besar itu juga apa? Sama dengan puasa 1 tahun. Wa qiyamul lailatin, dan dia juga orang yang sholat malam, minhu dari orang yang puasa itu, ya'tilu qiyamul lailatul qadar, dan dia dibangunkan sebanding pahalanya mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, maka dengan demikian disinilah nanti ada 2 sholat Dzulhijjah, 1 Tasu'a, 2 Asyura ya. Arafah ya. Oke. Tasu'a wa Arafah itu puasa Arafah. Nah, yang ketiga, yang keempat adalah wal asru awal min Muharram. Ya, puasa di dalam awal bulan Muharram juga baik. Afdhalus siyami ba'da Ramadan sahrullahil Muharram. Puasa setelah yang baik setelah bulan puasa adalah 10, yaitu puasa di bulan Muharram. Wal fadlu as-sholati ba'da faridati sholatul lail. Sholat sunnah terbaik setelah sholat fardu adalah sholat malam, qiyamul lail. Bagus sekalian, sempat sholat malam nanti tadi malam, insyaallah ya. Amin ya rabbal alamin. Maaf, jangan kalau sudah bangun jam 3 ke kamar mandi tidur lagi, langsung wudhu. Itu. Ai wadzalika binisbatil ghairi gharafah wa binisbati li ghairi sholatil rawatib. Artinya adalah sholat setelah malam, setelah fardu adalah sholat malam. Puasa adalah puasa di Arafah itu, ligur Arafah ya. Yang keempat, yang kelima adalah Rajab wa Sya'ban. Puasa di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ini juga sunat yang sangat dianjurkan. Wa kariha ba'da sahabati ayyu soma Rajaba kulluhu hatta la yudayyi bi syahri Ramadan. Namun sebagian sahabat takut puasa terus di bulan Sya'ban itu dikira wajib, padahal sunnah. Artinya betapa pentingnya sholat sunnah, puasa sunat di bulan Sya'ban itu. La yudhya bi syahri Ramadan, agar tidak menyerupai dengan puasa Ramadan. Wa kana Rasulullah, dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru shaum Sya'ban, memperbanyak puasa Sya'ban hatta yadhunnu annahu fi Ramadan, sehingga beliau berada di bulan Ramadan. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa itu doanya? Allahumma barik lana fi Rajab, itu sudah ancang-ancang. Wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban itu sudah pemanasan, sudah latihan. Wa balighna Ramadan, sampai Ramadan. Nah, di dalam satu hadis, idza kana nisfu min Sya'ban fala shauma hatta Ramadan. Setelah Sya'ban, nisfu Sya'ban,
maka tidak ada puasa lagi sampai bulan Ramadan. Karena pemanasannya sudah kita lakukan awal Sya'ban. Maka kita tinggal nata hati masuk bulan Ramadan yang mungkin minggu depan kita sudah puasa Ramadan. Ya, tinggal berapa lagi ya? Berapa lagi? Mungkin 5-6 hari. Ini dalam hal itu khobar ya. Wa shaumul asyhuril hurum minal fadail, dan puasa-puasa di bulan haram itu adalah banyak fadilahnya. Li'annaha awqatu fadilah, karena sesungguhnya bulan-bulan tersebut adalah bulan-bulan yang utama, bulannya Allah. Apa itu? Wa ya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ini adalah bulan-bulan selain Ramadan yang bulannya Allah. Jadi ini banyak sunat, puasa sunat di bulan tersebut. Yaitu ada yang 3 berturut-turut, ya ada yang 1 terpisah, yang berturut-turut, yaitu Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Satunya Rajab. Bapak Ibu sekalian, Rajab ingat tahu kita dapat tugas untuk sholat ya. Kemarin kita sudah bahas. Wa hadhihi fi sannah, puasa-puasa ini penting di dalam 1 tahun, sehingga dengan demikian orang yang puasa ini betul-betul mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam saking pentingnya bulan haram, bulan suci yang 4 itu selain Ramadan, sampai Syekh Al-Bujairami membuat siiran. Wa afdhalus suhuri bil itlaq syahrus syami fawadus sibak fa syahru rabbina wal muharram fa rajab fal hijjah al muaddam faqaddatun ba'dahu fabadahu sya'banun wa kullu dza'a bihil bayan. Ini ada doa, ada syair-syairnya ya. Kemudian Bapak sekalian kita lanjutkan. Wa amma fi syahri fa awwal syahri wa awsatuhu wa akhiruhu. Nah, kemudian ada sholat sunat lagi, yaitu syahril awal, setiap awal bulan, ada awsatuha, akhir bulan, wa akhiruhu, dan akhir pertengahan bulan dan akhir bulan. Maka ini dikatakan oleh Syekh Imam Ibnu Hajar, beliau mengatakan wa yasunna sawmu ayyamis sud khaufan min dzulmatidz dzunub wa yasabi'u aw thaminu wa taliyat. Disunahkan berpuasa pada hari-hari yang orang khawatir ada kegelapan dosa-dosa, yaitu tanggal 27, 28, 29. Ya, itu mulai 27 akhir bulan itu kita puasa. Lalu jika mulai di bulan itu 28 sementara bulan kurang 30, maka boleh ditambah 2 hari berikutnya atau setelah tidak tanggal 30 ya. Dan saat demikian terjadi puasanya di awal bulan juga, karena sesungguhnya disunahkan puasa 3 hari di awal dan setiap akhir bulan, termasuk di dalam pertengahannya. Ada lagi Bapak sekalian, ini yang selalu banyak mengingatkan, wal ayyamul bid, puasa di pertengahan 13, 14, 15, ats-tsalis war rabi wal khamis asyar. Itu juga sholat, itu ibadah sunat, puasa sunat. Wa fi dzulhijjati yubdalu, namun di bulan suci Dzulhijjah maka 13 dengan 16 itu dengan seharinya setelah tanggal 15. Ini satu pendapat ya. Bapak sekalian, selanjutnya wa amma ayul fadlilah, dan adapun hari-hari utama fi usbu, di dalam satu hari itu fayaumul isnain wal khamis wal jum'ah. Ini kalau Rasulullah digabung Senin, Kamis, Jumat
Ya, tapi tidak boleh Jumat saja. Kalau sholat Jumat diawali Kamisnya atau ditambah, ya, maka ini fayustahabbu fiha syam wa takthirul khairati litadha'ufi ujuriha. Maka disukai hari itu berpuasa karena memperbanyak amal kebaikan untuk dilipat gandakannya. Fa in qala Rasulullah innahuma yaumani tu'radu fihimal a'mal. Sesungguhnya kedua hari ini adalah hari dipertunjukkan amal-amal yang ada di dalam seminggu kita. Kamis sore itu sudah kita akan mendapatkan laporan, ya, dari Raqib Atid berapa amal kita dalam seminggu itu, banyak amal hasanahnya atau sayiatnya. Fa uhibbu ayyuradu amal ana wa shaimun. Maka aku menyukai dipertunjukkan amal puasa saat saya sedang berpuasa, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan demikian ini adalah dipertunjukkan pada Allah di 2 hari amal-amal selama seminggu, ya. Maka saya akan menyukai ditunjukkan amal saya saat wa ana qaribun min zamanit shaim, ketika saya dekat dan masa puasa, li'annal aradu batal ghurub, sesungguhnya pertunjukan amal itu setelah terbenam matahari, ya. Maka dengan demikian Bapak sekalian, fa faidul adli idharul adli wa ikamatul hujjah, dan faidah pertunjukan amal itu menunjukkan keadilan dalam menekankan hujah, biar kita hati-hati. Ini hari Kamis, malam Jumat, amalan-amalan malam Jumat kan sudah kita bahas, ya. Maka ini Allah tidak akan menyembunyikan semua amal sesuatu pun. Idzan la yakhfa 'ala Allah syai'un. Dan karena itu dipertunjukkan. Cuma kita kan tidak tahu kalau sesungguhnya amal-amal kita itu sudah dihisab dalam mingguan. Tapi kita tidak merasa. Karena memang banyak yang tidak, bahasa Jawa itu adreng, ya, tidak concern, tidak perhatian terhadap bulan Kamis, hari Kamis, Jumat itu. Maka dengan demikian ini adalah hari-hari yang penting. Karena itu Bapak sekalian, banyak yang apa? Waktu radu amu alal abna wal aba wal ummahat yaumul jum'ah wa ala nabi sallallahu alaihi wasallam sairil ayyam. Karena itu banyak orang yang berkeinginan moga-moga kalau wafat di hari Jumat, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, pada hari Jumat dipertunjukkan kepada Nabi di hari lainnya. Nah, maka dengan demikian kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif wa tu'radu 'ala Allah a'malul 'alimi ijmalan lailata linisfis min Sa'ban wa lailatul qadar. Begitu juga malam nisfu Sa'ban itu juga malam di mana dipertunjukkan juga amal-amal kita. Begitu juga malam Lailatul Qadar. Maka menunjukkan amal secara detail dengan naiknya malaikat mengangkat amal itu di dalam di hari satu kali dan di siang hari satu kali. Dan di makruh ini saya lanjutkan sedikit. Wa yuqra ifradu yaumul jum'ah bisawmi bila sababin bi angkana taf'al mutlaqan. Tapi tidak boleh puasa di hari Jumat saja, karena ini harus digabungkan. Kenapa? Karena hari Jumat itu ansaumihi mufradan li'annahu yaumu ibadatin wa takbirin wa dzikrin wa khuslin wa istima'in. Karena mulai Jumat itu diminta untuk ibadah, ya, zikir, ya, takbir, ya, mandi pun di pagi-pagi hari, dan disitulah istima'an, berkumpulnya umat Islam. Jadi diminta kalau Jumat saja nggak usah puasa. Maka disunahkan baginya berbuka. Faya sunnu fitratu muawanatun alaiha. Hari itu hari bahagia bagi umat orang Islam di hari Jumat. Maka tidak berpuasa di hari Jumat. Kama naqalahul Bujairami an-Nawawi
seperti yang pendapat dari Imam Nawawi dan dari Syekh Al-Bujairami. Wabil khabar alladzi rawahul Baihaqi wal Hakim. Di dalam sebuah hadis juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Hakim, beliau mengatakan, inna yaumal jum'ati yauma id wa dzikir. Ketahuilah maka sesungguhnya hari Jumat adalah hari rayanya Idul Dzikir. Hari raya ini berzikir. Jumat, maaf jangan ngelayap. Jumat itu zikir. Fala tas'alu yauma idikum yauma siyamikum, dan janganlah kalian menjadikan hari raya kalian sebagai hari berpuasa. Zikir, silaturahmi, ya banyak amal, ya. Walakinis aluhu yauma fitrin. Karena tetapi dijadikan oleh kalian Jumat sebagai hari yang berbuka, wa dzikir, dan sebagai hari penuh zikir, illa antahlituhu bi ayamin, kecuali kalian menggabungkan dengan hari-hari lainnya, Kamis Jumat atau Jumat Sabtu. Bapak sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan. Fatafakru dzunubul usbu bisaumil isnin wal khamis wal jum'ah. Karena terhapusnya dosa-dosa itu selama orang di dalam seminggu itu ketika hari Senin, Kamis dan Jumat. Ya. Wa takafuru dzunub syahrul biyaumi awali minas syahri wa yaumil aswadi wal yaumil akhir ayamil bid. Artinya penghapusan juga di hari-hari itu, awal, akhir, tengahnya setiap bulan. Wa tukaffirud dzunub sanah bisyami hadil ayam, dan dapat terhapus dosa-dosa selama setahun di dalam puasa-puasa hari itu. Wa siyamu ashhurul muadzkurah, dan puasanya adalah seperti yang disebutkan tadi, yang ada di dalam fisanatin, di dalam 1 tahun. Dan inilah yang disampaikan oleh para alim, para ulama dari hadis-hadis. Nah, sekarang pertanyaan bulan Syawal, puasa Syawal. Puasa Syawal ada 2 pendapat, ada yang langsung ya setelah Idul Fitri tidak puasa, ada yang langsung puasa 6 hari itu. Ada yang mengatakan tidak, yang penting di dalam bulan Syawal, ya. Fa innahu shaumu sittati amin min Syawal. 6 puasa itu setelah Syawal, wa illam ya'lama biha wa naf'alha, meskipun tidak mengetahui tentang berpuasa 6 hari namun melakukan sunnah di bulan Syawal. Nah, ini ada 2 pendapat. Mengapa tidak langsung mengatakan, oh saya utamakan dulu, mengkodok dulu. Saya waktu puasa ada safar 2 hari, maka puasanya tidak di hari kedua Idul Fitri. Keduanya itu puasa, tapi untuk mengkodok, membayar. Nah, baru diteruskan 6 berikutnya. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang kodoknya belakang. Bagi yang kodoknya di depan, karena ini yang lebih wajib, maka harus didulukan. Maka demikian, na'am lau soma sawalan qadhaan an Ramadan. Seandainya seorang berpuasa Syawal sebagai puasa qadha dari bulan Ramadan, maka puasa qadha didulukan baru Syawalan, atau Syawalan baru qadhanya juga boleh. Tapi intinya jangan sampai qadhanya itu tidak dibayar karena itu hutang. Qala Rasulullah, man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan fi Syawalin kana kasiyamid dahrir. Siapa saja yang berpuasa Ramadan diteruskan dengan 6 hari berikutnya setelah Idul Fitri, kana kasiyamid dahrir, maka ini puasanya seperti 1 tahun. Ya ini berpuasa bulan Ramadan dan diiringi bulan Syawal, kemudian cukuplah menjadikan penggenap dari 1 tahun berupa puasa
fardu dengan tanpa melipat gandakan. Artinya puasanya tidak full, tapi pahalanya sama dengan 1 tahun. Bapak Ibu sekalian, wa amma man siyami syahra wa sita ala kulli sanatin, dan siapapun yang berpuasa bulan Ramadan dan 6 hari 6 di hari bulan Syawal, nah, artinya tidak 6 terus langsung syakunu kasib ta'ir, maka sama saja, itu juga sama saja pahalanya puasa 1 tahun. Naflan bila mughadzafatin, berupa puasa sunnah tanpa terus menerus tapi pahalanya. Jadi yang penting puasa Syawal. Ya, tidak usah mendiskusikan langsung atau tidak langsung. Yang penting di bulan Syawal. Bapak sekalian, sedikit lagi. Wala tadhunnu idza sumta annas-shauma huwa tarkut ta'ami wasyarab. Ya. Dan jangan kalian menyangka orang yang seperti kita mukallaf apabila telah berpuasa bahwa puasa itu hanya untuk menjaga makan dan minum dan perut dan kemaluan. Bukan. Tarku ta'am wasarab wal wikai, ya. Bukan hanya lapar dan dahaga dan kemaluan persetubuhan, fakot, tidak, bukan itu. Fakot qala, maka Rasulullah SAW bersabda, kam min sha'imin laisa lahu min syami ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Ya. Kenapa hatinya tidak puasa? Ini kitab Sirul Asrar kita sudah bahas ya. Puasa syariat dan puasa tarikat itu. Wa qala Rasulullah, dan Rasulullah bersabda, "Malam yada' qaula zuri wal amala bihi falisa lillah hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa saja yang tidak meninggalkan ucapan dustanya dan beramal dengannya, artinya ini puasanya puasa tarekat. Mulutnya tidak makan, kemaluannya tidak dipakai ya waktu puasa, tidak minum, tapi hatinya tertuju pada Allah, zikir jalan terus, itu puasa. Jadi puasa itu bukan hanya makan, minum dan persetubuhan, bukan. Falaisa lillah hajatan, maka tidak ada bagi Allah suatu keperluan kalau ia meninggalkan makanannya dan minumannya. Jadi puasa bukan hanya sekedar itu, hatinya puasa, hatinya muqarrabah kepada Allah, mendekatkan diri pada Allah sehingga kita mendapatkan muraqabah, kita selalu dalam diawasi oleh Allah Taala. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Semoga apa yang kita kaji ini menjadi ilmu nafi, ilmu yang berkah, yang semuanya mendapatkan kemudahan-kemudahan, manfaat-manfaat di dunia dan di akhirat. Akhirul kalam, alhamdulillah, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.